Pemirsa, Nikita Mirzani siaran langsung di penjara menggunakan fasilitas rutan Pondok Bambu. Peringatan keras pun akhirnya diterima oleh kepala lapas. Nikita Mirzani mengikuti live TikTok sambil berjualan saat video call dengan Dr. Oki Pratama dari dalam rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta. Khusus ya, 11-11 ya, ayah ya. Menteri Migrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto membenarkan Nikita memanfaatkan fasilitas umum yang memang disediakan untuk warga binaan. Namun Agus menyesalkan fasilitas tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Kalapasnya, tapi dia menggunakan fasilitas umum di sana. Cuman kita tidak menyangka yang bersangkutan menggunakan itu. Tapi saya harus peringatkan kepada Pak Bu Kalapas untuk mengawasi walaupun pada saat yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum yang ada di lapas. Memang ada fasilitas umum yang disediakan untuk warga binaan pemasyarakatan. Kita kan melarang mereka menggunakan HP di dalam lapas. Oleh karena itu tugas kita, kewajiban kita untuk menyediakan fasilitas umum kepada mereka. Memang pemakaiannya bergantian. Jadi memang ada di sana disiapkan begitu. Oke? Penegasannya Pak Menteri yang teguran itu kembali. Ya, teguran saya sampaikan kepada Kalapas bahwa walaupun yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum tetap diawasi dan saya minta itu tidak terjadi lagi. Cuman kalau kejadiannya dia di luar lapas kami mohon maaf ya. Hanya di dalam lapas saya sudah peringatkan Kalapasnya untuk pengawasan kepada yang bersangkutan. Agus menegaskan penggunaan telepon genggam di dalam lapas tetap dilarang. Ia meminta Kalapas Pondok Bambu memperketat pengawasan agar insiden serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang tergabung dari berbagai aliansi memblokir jalan di Cilegon, Banten. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan warga terhadap truk yang melintas. Tapi kita masih menghargai, sudah capek Pak. Warga yang tergabung dari berbagai aliansi masyarakat Kecamatan Bojonegara, Pulau Ampel, Kabupaten Serang menggelar demonstrasi di jalur pertigaan Simpang Bojonegara, akses ruas tol Cilegon Timur. Masa memblokir jalan yang kerap dilintasi kendaraan truk muatan barang tambang sehingga membuat arus lalu lintas lumpuh total. Aksi ini sebagai bentuk protes karena banyaknya truk muatan barang tambang yang melintas. Padahal surat keputusan gubernur telah melarang kendaraan truk tambang untuk melintas pada pukul 5 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun di lapangan banyak truk tambang yang melintas dan menyebabkan kerusakan jalan. Masa mengancam jika truk masih melintas akan membuat aksi yang lebih besar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, diduga lupa mematikan kompor, dua rumah makan di Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu membuat api membesar hingga membuat panik pemilik rumah makan dan juga warga sekitar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tenang, ya Allah, serem amat Pak. Kobaran api dengan cepat membakar dua bangunan rumah makan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu dan bambu membuat api cepat membesar. Pemilik rumah makan dan warga sekitar pun panik. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung selama 1 jam. Komandan Pos Damkar Sektor Pasar Kemis mengungkapkan, api pertama kali muncul dari salah satu rumah makan yang sedang memasak. Diduga, kebakaran terjadi akibat pemilik rumah makan lupa mematikan kompor saat akan pergi keluar. Ya Pak, penyebabnya itu kompor apinya naik ke atas, sementara di atapnya itu yang sudah terbakar tadi dari daun kelapa itu. Sehingga cepat menjalar, sementara juga didukung oleh angin yang sangat kencang. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Peristiwa kebakaran kini diselidiki Polsek Pasar Kemis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Pemirsa, petugas gabungan berhasil menemukan satu jenazah korban tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tertimbun tanah. Petugas gabungan berhasil menemukan satu jenazah korban tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Korban diketahui bernama Esia, 24 tahun, saat ditemukan jenazah dalam kondisi tertimbun tanah. Sementara jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke Puskesmas Pandanarum untuk dilakukan pemulasaran. Kemudian kami informasikan juga ada satu orang meninggal dunia, namanya Aisyah, usia 24 tahun. Saat ini sedang kita persiapkan untuk pemakaman, dan yang dari rumah sakit yang kemarin yang dinyatakan luka, sedang untuk dikatakan itu sekarang meninggal dunia dan saat ini sedang bergerak ke Pandanarum untuk kita makamkan. Hingga saat ini data dari BPBD jumlah korban meninggal dunia tercatat 2 orang. 1 orang ditemukan di lokasi kejadian, 1 korban lagi berhasil dievakuasi malam hari usai kejadian. Korban mengalami luka cukup parah dan meninggal dunia di puskesmas. Kedua korban meninggal dunia merupakan ibu dan anak. Tanah longsor menerjang Desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara pada Sabtu sore usai hujan lebat mengguyur wilayah tersebut. Derasnya hujan dan kondisi tanah labil diduga sebagai pemicu tebing longsor dan menimpa area persawahan, perkebunan, hingga permukiman. Akibat longsor, ratusan orang mengungsi di 3 pos pengungsian yang disiapkan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan penggunaan Interactive Flat Panel atau Smart Board untuk proses belajar mengajar di sekolah di SMPN Kota Bekasi, Jawa Barat. Presiden Prabowo juga berinteraksi dengan para siswa yang mengundang gelak tawa. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo sempat mengecek langsung penggunaan smartboard di dalam ruang kelas. Baik anak-anak, kalian akan melanjutkan menguji JAT dengan PH universal, di mana JAT-JAT-nya sudah... Presiden Prabowo pun mengikuti proses belajar mengajar bersama murid-murid SMP Negeri 4 Bekasi. Kasih tepuk salut. Aku salut sama Dinda. Salut. Jadi anak... Ada momen hangat saat Presiden Prabowo menyambangi para siswa yang tengah belajar mengenai simulasi fase bulan menggunakan interaktif flat panel. Dengan santai, Prabowo menantang boxing seorang siswa. Momen ini membuat para siswa dan guru tertawa. Dengan peluncuran interaktif panel, Presiden Prabowo meminta semua pihak bersama-sama membangun Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Marinir TNI Angkatan Laut digelar di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan. Acara dimeriahkan dengan upacara militer, parade alutsista dan pasukan marinir, serta penyematan baret ungu kehormatan Korps Marinir kepada Panglima TNI. Peringatan puncak diawali dengan upacara militer yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peringatan ini diwujudkan sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada prajurit Korps Marinir atas dedikasi dalam menjalankan tugas negara. Dalam kesempatan ini, Panglima Korps Marinir Letjen TNI Marinir Endi Supardi menyematkan baret ungu kehormatan kepada Panglima TNI sebagai warga kehormatan Korps Marinir ke-49. Peringatan kali ini menjadi momentum Korps Marinir untuk meningkatkan profesionalisme, kekompakan, dan komitmen pengabdian prajurit marinir kepada masyarakat dan negara.
Tak hanya upacara militer, turut pula dimeriahkan oleh pertunjukan alutsista, mulai dari tank, kendaraan taktis, roket, dan ketangkasan pasukan intai amfibi marinir. Acara ditutup dengan pesta rakyat yang menyediakan ribuan porsi makanan gratis dari 48 stand kuliner UMKM gratis untuk masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.